Artinya supaya masyarakat tahu, paparan tadi saya kira lengkap. Bahwa sekolah di SMK 3 ini menjamin dunia kerja. Dunia kerja itu tidak perlu khawatir hal-hal yang berkaitan dengan alat. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana mereka bisa menimba ilmu, menambah keahlian mereka, keterampilan mereka. Iya, sambil kuliah ada keterampilan. Bisa menjawab. Saya sudah bersama langsung dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Rahap tentang kegiatan hari ini. Nanti beliau sendiri yang sampaikan. Mungkin langsung saja. Terima kasih. Saya Kepala SMK Negeri 3 Rahap, Sanis PDMSC. Hari ini kami menyelenggarakan uji kompetensi keahlian untuk tata boga. Kegiatan uji kompetensi keahlian ini berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 yang melibatkan kurang lebih 137 siswa dan terbagi dalam 4 kompetensi keahlian. Dan untuk jurusan tata busana itu sudah berlangsung dari tanggal 28 dan akan berakhir sampai tanggal 11 Maret, dan acara puncaknya pada tanggal 12 Maret itu adalah pagelaran hasil karya dalam bentuk fashion show. Dan kemudian kecantikan kulit dan rambut sementara berlangsung, dan sama pada tanggal 12 juga mereka akan tampil untuk mendemokan hasil karya mereka, sama halnya dengan tata boga, sama halnya dengan perhotelan. Jadi itulah rangkaian uji kompetensi keahlian SMK Negeri 3 Rahap tahun pelajaran 2021-2022. Jadi masih ada lanjutan ya Pak ya? Kegiatan untuk hari ini untuk tata boga ini merupakan sesi pertama dengan melibatkan 3 siswa. Masakan yang ditampilkan adalah sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Masakan yang dibuat ada masakan internasional dan masakan nasional. Jadi dibuat sesuai dengan kebutuhan soal, dan soalnya itu ada dalam bentuk teori dan hari ini dalam bentuk praktek, sehingga anak-anak bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada kesempatan hari ini. Dan pada tanggal 21 setelah uji kompetensi ini, kemudian mereka akan melangsungkan ujian sekolah. Saya kalau melihat aktifnya sekolah SMK 3 sekarang beda dengan dulu, jujur saja. Artinya selama Bapak jadi kepala sekolah memang sangat kelihatan. Bahkan itu terbukti, bukan hanya sekedar cerita, tetapi ini terbukti ada prestasi yang diperoleh. Itu mungkin bisa disampaikan kegiatan apa yang kemarin itu sempat ada kejuaraan-kejuaraan. Ya, terima kasih. Memang SMK 3 Rahap ini adalah jurusan-jurusan yang berkaitan dengan bidang pariwisata. Kebetulan SMK Negeri 3 Rahap ini pernah mengikuti LKS, dan untuk jurusan tata boga mendapatkan juara 1 tingkat provinsi dan mengikuti LKS di tingkat nasional. Memang apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan lama, terus kita berbenah melanjutkan apa yang telah beliau perbuat. Kalau ada yang kurang kita perbaiki, kalau ada yang baik kita lanjutkan, dan alhamdulillah hari ini terus kita berbenah terus sampai pada tahapan uji kompetensi keahlian itu. Kita akan mengadakan pagelaran hasil karya di kompetisi keahlian yang akan melibatkan orang tua siswa dari pihak Pemda Muna, kemudian dari dinas provinsi untuk mensupport anak-anak kita yang terampil dalam berbagai jurusan yang ada di SMK 3 Rahap. Itu sampai tadi saya sudah wawancara dengan
salah satu siswa. Makanya sudah ditunggu oleh salah satu hotel terbesar di Iya. Sulawesi Tenggara dikenal Betul. Hotel Claro ya. Claro. Atau ada hotel lain? Betul, betul. Ya ini karena ada satu siswa kita, dan beberapa siswa ya, yang melaksanakan praktik kerja industri itu di Hotel Claro. Terutama untuk jurusan tata boga ini dibina oleh langsung chef dari Claro, dan anak ini mempunyai talenta yang cukup bagus, dibuktikan dengan mengikuti kegiatan lomba pada saat di Kendari yang lalu, sehingga ada tawaran dari sana bahwa anak ini akan dipekerjakan di Hotel Claro. Tapi ini kita masih menunggu tindak lanjut untuk bisa berkomunikasi terus dengan dunia industri agar mensupport anak-anak SMK 3H ini untuk bisa talenta ini mereka bisa gunakan keterampilan yang mereka miliki dan bisa ditarik di dunia industri. Iya. Artinya kemudian atas dedikasi ini semua tujuannya Bapak itu seperti apa? Iya, ini kan berkaitan dengan bidang pariwisata. Jadi saya selalu sampaikan kepada anak kita bahwa terus menemukan skill, keahlian, karena tamatan-tamatan SMK ini kalau betul-betul mereka tampil, mereka akan bisa digunakan oleh dunia industri. Lapangan pekerjaan itu semakin luas, bukan hanya personal lapangan pekerjaan, tetapi memang di SMK 3H ini juga setelah tamat mereka bisa melanjutkan kuliah di universitas negeri yang mereka tinggal pilih sesuai dengan jurusan atau kompetensi kalian mereka. Rata-rata anak-anak di sini kalau macam boga mereka bisa melanjutkan ke Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Manado, Universitas Negeri Jogja untuk bisa melanjutkan studi. Tapi harapan saya bahwa mereka ini bisa berwirausaha, berjuang mandiri. Kalaupun mereka kuliah dengan keterampilan yang mereka miliki ini bisa membantu ekonomi mereka untuk bisa menyelesaikan studi. Dan Iya, sambil kuliah sambil ada usaha juga. Dan itu sudah terbukti atas siswa kita alumni namanya Erwin. Beliau disabilitas tapi dengan satu mesin jahit. Sekarang beliau bisa menyelesaikan studi sampai S2 karena hasil jahitan, dan sampai sekarang mereka punya usaha macam-macam di Kota Kendari. Luar biasa. Memang di sini tidak hanya kepala sekolah yang kemudian proaktif, tapi dukungan juga para tenaga pendidik. Iya, betul. Ini guru-guru di sini rata-rata SMK 3H ini alhamdulillah guru yang mempunyai kompetensi yang luar biasa. Bahkan mereka mensupport anak-anak kita sangat luar biasa, dan mereka adalah orang-orang yang memang punya tanggung jawab yang sangat baik sekali. Karena tanpa mereka tidak mungkin anak kita bisa seperti hari ini. Seperti boga ini kan mereka ada punya 3 guru yang punya kompetensi keahlian, ada yang tamatan dari universitas luar dari Sulawesi Tenggara, dan mereka semua hari ini kita bisa lihat untuk uji kompetensi sesi pertama ini sangat luar biasa. Masukan anak-anak tidak kalah dengan kita lihat dengan seperti di televisi. Talenta-talenta itu yang kita harus support mereka untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Oke. Nah, terakhir, bagaimana kemudian masyarakat dan kemudian untuk tamatan-tamatan SMP, apa yang bisa mereka yakini bahwa sekolah ini layak mereka untuk menimba ilmu di sini? Yang untuk adik-adik SMP, artinya untuk SMK 3 kita harus meyakinkan diri kita bahwa masuk di SMK 3 adalah bukan hal yang tidak perlu dikhawatirkan, karena SMK 3 ini juga memberikan kepastian untuk masa depan anak-anak kita. Ya, untuk jurusan tata boga ini bukan hanya berkaitan dengan masakan-masakan seperti di rumah yang kebiasaan, tapi mereka bisa memasak seperti yang ada di restoran, ada di hotel-hotel, dan itu banyak alumni-alumni kita yang bisa dipakai di restoran-restoran dan dibayar jasa-jasa mereka dengan yang sangat luar biasa. Kemudian perhotelan, anak-anak perhotelan ini kalau mereka sungguh-sungguh alumni SMK 3H ini bisa dipakai oleh dunia industri seperti Hotel Claro, Plaza Kubra, hotel-hotel yang lain bisa langsung dilibatkan. Mereka punya artinya bisa lapangan pekerjaan itu ada. Tata busana ini, apalagi tata busana mereka bisa berwirausaha, punya skill yang mampu, mereka bisa melahirkan ekonomi kreatif baru. Ya, karena kalau kita lihat di Kota Raha ini, kalau kita lihat penjahit-penjahit rata-rata alumni SMK 3.
kemudian kecantikan. Nah, sekarang ini pertumbuhan di SMK 3 Raha ini untuk siswa untuk jurusan kecantikan semakin tahun semakin bertambah, dan ini banyak peminatnya. Harapan saya untuk adik-adik sekalian untuk bisa bergabung di SMK 3 Raha untuk mengembangkan minat di berbagai kompetisi ini, baik perhotelannya, tata boganya, kecantikan maupun tata busana. Dan memang SMK 3 Raha ini setiap tahun peminatnya banyak dari untuk masuk ke kompetensi kalian tata busana, tapi tidak menutup kemungkinan jurusan-jurusan lain tiap tahun juga terus memacu diri untuk mencari siswa lebih. Artinya supaya masyarakat tahu, paparan tadi saya kira lengkap, bahwa sekolah di SMK 3 ini menjamin dunia kerja. Dunia kerja itu tidak perlu khawatir hal-hal yang berkaitan dengan hal, tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana mereka bisa menimba ilmu, menambah keahlian mereka, keterampilan mereka. Iya. Sambil kuliah ada keterampilan, bisa menjawab lapangan pekerjaan mereka. Kalaupun mereka kuliah, sebenarnya sudah tidak setengah mati karena mereka sudah punya keterampilan. Contohnya tadi kalau mesin jahit, tinggal beli mesin jahit satu bawa di kampus sudah bisa membantu mereka sampai selesai. Kemudian ya pokoknya kecantikan, dia bisa membantu make up siswa atau pada saat wisuda bisa mendapatkan hasil daripada. Nah, itu tinggal keterampilan yang dimiliki ini bisa dipakai untuk menunjang masa depan mereka di kemudian hari. Karena beda juga dari sekolah umum. Kalau sekolah umum tidak memiliki keterampilan, tamat ya setengah mati. Kalau kita walaupun belum kuliah, tapi masih bisa menunjang dengan bisa bayar kuliah sendiri, bisa kuliah sendiri punya keterampilan. Jadi jangan ragu sekolah di SMK 3. Untuk sarana prasarana ke depan, insya Allah kita terus benahi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler terus kita benahi, dan mudah-mudahan ke depan SMK 3 bisa lebih maju, bisa sejajar dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Sulawesi Tenggara ataupun di kota-kota besar yang lain. Terima kasih.